segala yang ada. Kalau Allah yang ada pada segala yang ada, maka makna sesuatu itu bentuk lain daripada rupa dirinya. Inilah rahasianya Allah itu. Dia telah nyata, dia telah wujud pada segala bentuk dan rupa. Itu makna yang sebenarnya, bahwa segala bentuk dan rupa itu wujud kezohiran nyatanya rupa diri Allah. Maka Allah itu amalah sangat terang, Bapak Ibu. Jangan dikatakan Allah itu gaib, jangan dikatakan Allah itu batin. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, itu artinya belum mengenal akan Tuhannya. Padahal batinnya Allah itu dan gaibnya Allah itu sudah wujud dan telah nyata pada segala yang ada ini. Itu artinya segala yang wujud ini, inilah wujud nyatanya yang batin itu. Segala yang ada ini, inilah wujud nyatanya diri yang gaib itu. Makanya disampaikan oleh orang arifin, oleh orang arif billah, dia bersembunyi di dalam terang. Dia berselindung di dalam terang. Makna yang sebenarnya dia berselindung dalam terang, bahwa segala yang terang itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Maka di situ Allah menjelaskan dirinya itu adalah terang. Di situ Allah menjelaskan dirinya itu adalah wujud dan nyata. Allah nurus samawati wal ar. Allah itu nur langit dan bumi. Kalau Allah itu adalah nur, nur itu jangan dipahami maknanya adalah cahaya. Itu bahasa metafora. Kalau tidak diartikan nur itu dengan cahaya, lalu apa makna yang hakikinya daripada nur itu? Nur itu maknanya terang, terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya wujud, wujud itu maknanya nyata. Jadi Allah nur. Allah itu benar-benar terang, jelas, wujud dan nyata pada langit dan bumi. Itu maknanya. Bahwa 7 petala langit dan bumi isi di antara keduanya, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya wujud nyata akan terangnya rupa dirinya. Pertanyaannya, kalau Allah itu nur, apakah nur itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas? Apakah nur itu yang wujud? Atau apakah nur itu yang nyata? Atau sebaliknya, Allah itukah yang nur, wujud, terang dan nyata itu? Tentu pandangan hakikat Bapak Ibu, bukan nur itu yang nyata, bukan nur itu yang terang. Yang terang itu, yang nyata itu adalah Allah. Allah itulah yang wujud, nyata, terang dan jelas. Maka Allah menggunakan bahasa metafora. Allah itu nur. Allah itu yang nyata. Bukan nur itu yang nyata. Walaupun nur itu artinya nyata, jelas, terang, hakikatnya bukan nur itu yang terang dan jelas, akan tetapi Allah itulah yang terang, jelas, wujud dan nyata. Karena dia adalah terang, wujud, jelas dan nyata, maka dikatakan Allah itu nur samawati wal ard. Maka orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, dia tidak pernah mengatakan Allah itu gaib dan Allah itu batin. Maka disitulah dikatakan oleh Rasul, man arafallah fahuwallah wa man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, memang Allah lah yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin. Memang Allah adalah wujud yang hayat, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat dan iradat. Dia yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Itu artinya makna yang sesungguhnya, bahwa dialah sebenar-benarnya yang ada semata-mata Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain daripada rupa dirinya itu. Maka dia telah nyata pada segala yang ada. Dia telah wujud pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya. Jadi kalau Allah sudah wujud, kalau Allah sudah nyata,
Tak mampu juga dia memandang nyatanya dan wujudnya Allah itu yang katakan namanya butuh sange, Bapak Ibu. Benar-benar buta. Contoh yang selalu Ustaz utarakan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau beras sudah menjadi nasi, lalu tak mampu pula Bapak Ibu memandang beras yang telah nyata pada nasi, itu yang butuh sange itu. Mestinya ketika memandang nasi itu yang terpandang beras. Bahasa kiasnya pandangan zohir yang terpandang itu nasi, tapi pandangan hati yang terpandang itu adalah beras. Siapa yang tidak mampu memandang beras yang telah wujud dan nyata pada nasi, apa namanya Ibu? Butuh sange. Baso kutah canenya apa tuh? Butuh. Itu butuh sange. Buta. Itu dia makna. Itulah tuh maknanya. Itulah rahasianya. Maka jangan dipisahkan diri Bapak Ibu itu dengan Allah. Jangan diceraikan diri Allah dengan diri Bapak Ibu. Diri Allah dengan diri kita dengan diri Allah itu dalam bahasa kiasnya dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalau dia adalah dua yang tidak berpisah, dua yang tidak bercerai, maknanya itu adalah Ahad Esa, Bapak Ibu. Selalu Ustaz utarakan lagi sama Bapak Ibu nih, plastik dengan botolnya nih. Pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu, berpisahkah botol dengan plastiknya? Berpisahkah plastik dengan botolnya? Enggak. Kalau botol dengan plastik dengan botol tidak berpisah, itu artinya bahwa botol dengan plastik itu hakikatnya Esa satu. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu memandang botol, yang terpandang apa? Yang terpandang itu adalah plastik. Pertanyaan yang kedua, ketika Bapak Ibu memandang botol yang terpandang plastik, kenapa Bapak Ibu terpandang plastik pada botol? Lalu apa botol ini bagi plastik? Apa botol ini bagi plastik? Botol inilah bentuk dan rupa plastik. Disitulah plastik mengatakan kepada botol, wahai botol, dimanapun kamu berada, kata siapa tuh? Kata plastik, aku tetap hadir beserta dirimu. Kamu di meja, aku tetap hadir beserta dirimu. Kamu diletakkan di lantai, aku tetap hadir beserta dirimu. Kenapa? Karena dirimu itu adalah wujud nyatanya rupa diriku. Begitu Allah menjelaskan kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah, aku ini kata Allah, tetap hadir menyertai dirimu. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya akan wujud rupa diriku. Kenapa? Dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Jadi kalaulah diri kita ini wujud nyatanya rupa diri Allah, disitulah rahasianya. Di mana ada kamu, disitulah nyatanya rupa diriku. Karena dirimu itu tiada lain wujud nyatanya aku. Disitulah Allah katakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirimu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan aku. Karena aku yang menjadi rahasia dirimu. Apa ya Bapak Ibu menjelaskan dan memahami makna yang Ustaz sampaikan itu. Kita bawa contoh lagi. Air dengan embun. Air dengan buih, air dengan ombak, air dengan gelombang. Pertanyaannya, berpisahkah air dengan embun, berpisahkah air dengan buih? Tidak berpisah. Itu maknanya, siapa yang sudah mengenal namanya embun, pasti dia kenal air. Siapa yang sudah memahami namanya buih, pasti dia memahami namanya air. Walaupun embun dan air tidak dikatakan air, namun embun dan buih itu hakikatnya tiada lain adalah air itu sendiri.
Inilah maknanya yang dikatakan oleh Rasul. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Siapa